Bayangkan sebuah dunia di mana es di kutub mencair dengan cepat, banjir di mana-mana, habitat terancam, badai menjadi lebih ganas, dan musim panas terasa seperti terbakar bara api. Ini bukan film fiksi. Ini fiksi ilmiah namun ancaman yang menanti. Faktanya, tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dikutip dari berbagai lembaga internasional seperti NASA dan Organisasi Meteorologi Dunia. Menyatakan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,5 derajat Celcius hingga 1,75 derajat Celcius dibandingkan dengan era pra-industri, yaitu periode tahun 1850 hingga 1900 yang kita gunakan sebagai acuan stabilitas iklim. Mungkin terdengar kecil, tapi kenaikan ini sudah cukup untuk mengubah iklim secara drastis dan berisiko sangat fatal. Ya, ini dia tantangan terbesar bagi umat manusia di abad ke-21, perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang telah mengubah komposisi atmosfer secara signifikan sejak revolusi industri. Bayangkan saja, setiap kali kita menyalakan mobil, pabrik beroperasi, atau bahkan membakar hutan untuk membuka lahan baru, kita melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen oksigen, N2O, dan metana CH4 ke udara. Gas-gas ini bertindak seperti selimut tebal di atmosfer, menjebak panas matahari dan menyebabkan suhu permukaan bumi naik. Inilah sebuah proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Bahkan menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), mereka melaporkan bahwa konsentrasi karbon dioksida telah melewati angka 420 bagian per juta ppm. Level tertinggi lebih dari 800.000 tahun berdasarkan data inti es dan pengukuran langsung saat ini. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan. Lalu bagaimanakah tindakan selanjutnya? Sebenarnya banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi tingginya kandungan karbon di atmosfer. Salah satunya dapat dengan penyimpanan karbon organik sedimen pada danau, menurut Kammer Waltner dan kawan-kawan 2022. Yang mana pada hal ini menjadi penyerap utama emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia. Namun, tidak hanya danau sebagai tempat penyimpanan karbon organik, masih terdapat lahan gambut dan laut yang dapat digunakan sebagai penyimpanan karbon organik tersebut. Namun, dari ketiga kawasan tersebut, danau memiliki tingkat cadangan karbon sedimen tertinggi, yaitu 0,46 sampai 0,88 ton hektar per tahun menurut Adreson 2020. Pada umumnya, danau itu terbentuk melalui berbagai proses geologi maupun alamiah, baik dari sisa letusan gunung api, danau vulkanik, contohnya Danau Maninjau, pergerakan lempeng tektonik, yaitu danau tektonik, ada contohnya Danau Matano, maupun terputusnya aliran sungai yang berkelok-kelok yang dikenal dengan Danau Oxbow. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jenis Danau Oxbow ini, namun danau ini ternyata cukup banyak di Indonesia seperti di Pulau Kalimantan, contohnya ada Danau Girang, Kalimantan Timur, Danau Sinau, Kalimantan Barat, dan Danau Hanjalutung sendiri, Kalimantan Tengah. Danau Hanjalutung merupakan danau tapal kuda yang terbentuk akibat adanya aliran dari sungai Raungan yang berkelok dan terputus. Nah, secara geografis, Danau Hanjalutung ini terletak di Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekanraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Agusta 2013, Danau Hanjalutung memiliki luas permukaan sekitar 12 hektar dengan kedalaman maksimum sedalam 8 meter. Danau Hanjalutung merupakan danau atau sumber perairan yang dapat diberdayakan sebagai komoditi perikanan dan wisata pemancingan, di mana danau tersebut menghasilkan ikan air tawar yang cukup banyak. Selain itu, danau tersebut memiliki keanekaragaman tumbuhan air yang sangat beragam dan keanekaragaman vegetasi riparianya. Dengan melihat potensi tersebut, maka tidak salah jika Danau Hanjalutung memiliki peranan penting dalam berbagai aspek, baik secara ekologis, perikanan, pariwisata, maupun edukasi. Selain itu, danau ini juga berfungsi sebagai area penyerapan karbon yang signifikan karena daerah sekitar danau ini masih didominasi oleh ekosistem kawasan gambut yang kaya akan bahan organik. Namun, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa sedimen di danau tersebut mampu menyimpan cadangan karbon? Nah, untuk menjawab hal ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa karbon merupakan unsur dasar kehidupan dan merupakan unsur paling melimpah dalam organisme, baik tumbuhan mati maupun mikroorganisme yang terdekomposisi.
Karbon biasanya diabsorpsi dari atmosfer melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan, kemudian disimpan dalam sedimen sebagai cadangan karbon. Karbon yang tersimpan tersebut dapat disebut dengan cadangan karbon tadi. Nah, siklus karbon sendiri itu terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu proses penyerapan, penyimpanan, dan pengeluaran. Dalam konteks ini, untuk mengetahui kandungan cadangan karbon pada sedimen Danau Hanjalutung, dilakukan pengambilan sampel menggunakan alat bernama Russian Forer, di mana sampel yang diambil tadi pada kedalaman variatif antara 100 hingga 150 cm dengan interval setiap meternya itu 15 cm. Nah, setelah itu sampel tadi dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Pada sampel sedimen yang diamati terdapat beberapa variabel penting yang akan dianalisis seperti densitas tanah, kadar karbon organik, di mana dari kedua variabel tersebut kita dapat menentukan cadangan karbon organik total, estimasi cadangan karbon area menurut Howard 2014, dan estimasi serapan karbon dioksida menurut Kaufman dan Noto 2012. Variabel-variabel ini sangat krusial karena secara langsung mempengaruhi jumlah karbon yang dapat disimpan dalam sedimen danau. Nah, dengan melihat peran danau yang memiliki kemampuan dalam menyimpan karbon dalam bentuk sedimen, hal tersebut memiliki kontribusi pada mitigasi perubahan iklim, karena mampu mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer. Maka dari itu, sudah sewajarnya perlu dilakukan strategi yang efektif untuk fokus pada pelestarian vegetasi alami di sepanjang danau, yaitu vegetasi riparian. Vegetasi riparian ini dalam meningkatkan kemampuan penyimpanan SOC dalam upaya mitigasi dampak negatif dari aktivitas manusia seperti pertanian dan urbanisasi maupun gangguan ekosistem seperti banjir maupun kebakaran hutan. Sebab semakin baik kondisi danau dan tidak terkontaminasi aktivitas yang merusak danau, maka semakin baik danau sebagai penyimpan cadangan karbon sedimen. Selain itu, penelitian dan improvisasi terkait cadangan karbon sedimen masih sangat diperlukan, mengingat banyak danau yang belum diteliti lebih lanjut dan penanganan secara kontinu. Secara pribadi, saya mengharapkan terdapat kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan sekitar terutama danau kita. Danau, sang pelindung, nan tak terlihat. Saya, Priya Duyani, seorang mahasiswa Magister Biologi Universitas Diponegoro, dengan ini undur diri. Terima kasih.